Kalau menurut saya, saat ini tidak tepat punya menteri gitu banyak. Staf sus gitu banyak. Lalu potong anggaran gitu banyak. Gak perlu gitu loh. 560 anggota DPR, dia bisa dikalahkan oleh satu presiden dengan perpu. Lagi pula, pembahasan undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Ya. Tapi presiden punya hak perpu. Saya kira rakyat nggak akan marah presiden keluarkan perpu. Pembuktian terbalik, harta pejabat. Perpu, hasil pemilihan langsung dikirim. Perpu sistem distrik, supaya rakyat tahu siapa wakilnya di tiap. Nah, atau bikin perpu gini lagi. Kan DPR di tingkat 2, itu kan 20 orang. Yang paling kecil lah. Padahal kecamatan bisa cuma 3, cuma 4. Nah, kalau kita mau sistem distrik, masih mau ngotot 20 orang supaya bisa kerja di fraksi itu ya. Anda oke, untuk daerah kecil ini, mungkin satu kecamatan ada 3 wakil gitu loh. Tapi per kecamatan, orang kecamatan tahu wakil gua si A, si B, si C. Tapi itu juga nggak gitu gampang. Jauh lebih gampang apa? Kalau saya lebih ekstrim, saya pernah usul gini. Kalau kabupaten kota hanya 3 kecamatan, nggak sampai 10 atau 20, kenapa lu nggak gabung aja sih? Ngapain lu ada 2 bupati, 2 wakil bupati, 2 sekda, yang semua nguing ngabisin duit, rumah dinas, mobil dinas, staf khusus. Ini konyol gitu kan? Belum lagi DPRD-nya lagi, jalan-jalan lagi semua ke luar negeri, kagak bisa bahasa Inggris lagi, tapi ke New York lagi. Ini fakta kok. Jadi kenapa nggak dikecilin, hemat uang buat negara? Katanya ngurus rakyat, dekatkan diri sama rakyat. Rakyat mah nggak usah lu urus. Yang penting bikin izin kayak gue bikin di Jakarta dulu. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Tiap kantor lurah, kantor camat, semua kantor pemerintah, lu bisa ngurus izin apa aja. Gua adalah calo baik hati. Selesai toh. Lebih baik rumah sakit, baik sekolah, banyak pasar. Lu bisa beli makanan pokok murah, transport murah. Daripada duit kita habis untuk pejabat. Nah, bisa dilakukan dengan apa? Ngarapin partai politik bersatu untuk buat perubahan ini. Nggak bakalan. Tapi kita bersyukur. Sebetulnya harusnya kita bersyukur. Waktu negara kita didirikan, Bung Karno, Bung Hatta udah sadar nih. Rakyat ini kan memang lama dijajah. Pendidikan, ekonomi juga kurang baik. Makanya dia kasih penuh kekuasaan pada seorang presiden. Makanya presiden di Indonesia ini lebih powerful daripada presiden Amerika. Sebenarnya ya, dari sistem perpolitikannya. Karena kita sadar. Beda dengan Amerika kan, waktu didirikan, pengungsi kan bangsawan, orang pintar, teknokrat dari Eropa, terutama dari Inggris datang, sama Prancis. Budak yang nggak sekolah segala macam, nggak boleh milih. Lebih ekstrim lagi, perempuan nggak boleh milih. Saya pernah ke museum di Philadelphia. Kita bangsa ini hebat loh. Dalam 70 tahun merdeka, itu Amerika butuh 100, mungkin 150 tahun untuk mencapai titik kita nih. Nah, kita progresnya cepat. Nah, karena mungkin teknologi, medsos, dan bangsa Indonesia juga relatif. Nah, saya percaya lagi ada yang ngatur kan. Berapa kali sih Indonesia harusnya dihitung? Pakai teori politik lagi nih. Bubaran di negara. Berapa kali? Beda rasial, sesuatu kerusuhan macam-macam. Kok nggak bubar ya? Berarti ada yang ngatur. Makanya aku yakin banget bangsa ini disayang banget dari yang ngatur itu loh. Bukan oligarki yang ngatur. Jadi menurut saya itu harapan kita sama presiden. Nah, ada lakukan perubahan ini. Menarik nih. Mungkin maksud pertanyaan saya adalah ngeliat Pak Prabowo lebih dari 100 hari sekarang, emang bisa diharapkan? Pak Ahok menitip harapan pada presiden. Dengar baik-baik nih. Orang suka bilang gua udah naif, suka cari musuh kan? Gua bilang gua bukan cari musuh menemukan saya. Ini musuh menemukan saya. Lu mancing, waduh. Gak mancing gini. Ini namanya musuh menemukan saya kan? Iya, nggak gue jawab. Tapi maksud gue mau
kritik juga orang bilang gue nggak pernah cari musuh. Kayaknya musuh menemukan saya kan, dan gue kan orang naif, gue jawab aja apa adanya gitu kan. Iya, ya kan kita kan boleh dong punya penilaian terhadap kayak Ini gue. aku dari sisi, karena aku jujur aja, saya ditaruh di swasta atau taruh dimanapun, saya terkenalnya bisa hemat duit. Karena saya selalu percaya pepatah kuno bilang gini, pinter cari uang itu kalah dengan pinter hemat uang. Bagus. Kenapa? Karena ada kalanya tuh nggak bisa cari uang. Waktu COVID, Anda nggak bisa lakukan penjualan. Gimana Anda bisa survive? Hemat. Lu kalau pinter cari uang nggak bisa hemat, lu rusak. Ada kalanya tuh ekonomi global krisis terjadi. Lu mesti hemat. Nah, pertanyaan saya, situasi global perang kita takut semua gitu loh. Pak Prabowo bilang potong anggaran, budgeting, potong. Pada ribut, infrastruktur yang dipotong. Mungkin oknum DPR pada teriak. Mungkin selamanya oknum-oknum komisi yang gue tahu-tahu juga lah dulu gitu kan. Banyak yang ketangkap. Biasa tuh kalau ada APBD kan bisik-bisik ke daerah kan ada kickback bos. Iya. Gue nggak tahu nih, ini teriak baik hati atau teriak komisi gue hilang dong. Gue nggak tahu nih, gue nggak tahu. Tapi aku juga bisa, sekarang mungkin beda. Tapi dulu kan terbukti ketangkap toh. Komisi infrastruktur ketangkap, masuk penjara, DPR-nya gitu loh. Karena ada kickback proyek. Nah, kalau menurut saya, saat ini tidak tepat punya menteri gitu banyak. Staf sus gitu banyak. Lalu potong anggaran gitu banyak. Gak perlu gitu loh. Kalau mau melakukan perubahan, Anda powerful kok, macan kok. Pak Prabowo kan macan. Jenderal kok, terkenal tegas gitu loh. Bila perlu penggabungan kabupaten kota. Yang gue cerita tadi dong. Kalau perlu ya benar. Bikin jadiin satu. Iya dong. Hemat tuh. Kementerian juga nggak perlu banyak. Berantem sih antara mereka, tapi kan kita kan aimnya kan penghematan. Saya kira rakyat akan di belakang Pak Prabowo. Ke alasan itu ya. Tapi kalau cuma bilang hemat untuk programnya jalan, ini masih banyak, rakyat tuh nggak bego juga loh. Jadi jangan sampai kejadian satu orang bodoh mimpin 100 orang pintar. Nah rakyat sekarang ini pintar-pintar loh. Dengan medsos. Anda mungkin banjirin dengan buzzer. Mungkin berapa budgetnya 1 triliun, 2 triliun hantam buzzer. Itu yang tetap orang punya nurani. Orang kan nggak bego-bego amat. Dan lagi pula, orang yang kita umpanin makanan terus, kalau kita anggap dia bodoh, kalau anggap bener bodoh, lebih bahaya kasih orang makan orang bodoh. Karena begitu kurang manis sedikit, kurang yang dia suka, dia balik gigit kita loh. Karena dia bodoh kan. Jadi dia nggak bisa terima nanti. Jadi bahaya. Nah itu yang saya lihat situasi saat ini tidak mencerminkan gitu loh dengan yang kita harapkan. Tentu kita berharap banyak ya. Tapi artinya kurang lebih keputusan untuk berhematnya Pak Ahok nilai emang benar. Kalau kita lagi nggak bisa menghasilkan duit, harus mau nggak hemat. mau. Tapi hematnya menurut saya bukan kontradiktif gitu ya. Nggak kena hematnya. Kalau saya hemat, betul-betul saya hemat itu, saya berangkat ke luar negeri, saya nggak pakai pesawat bisnis bos. Gue hemat nih. Lagi pengangguran. Mak gue itu suruh naik ekonomi. Iya dong, itu hemat itu loh. Itu hemat. Tidur di hotel yang cari di internet yang paling murah Pak. Itu hemat, walaupun kecil gitu ya. Misalnya Pak Ahok terpilih jadi presiden, kemudian mau melakukan hal itu. Tapi kan kita tahu bahwa dengan kita melakukan itu, kita nggak mengakomodir kepentingan-kepentingan orang yang sebenarnya waktu itu bantu kita. Rakyat banyak, lebih banyak. Paling kita jalannya tuh nggak? Pengawal itu mesti jalan di depan, depan belakang, kita jalan mundur, takut ditembak dari belakang. Ya itu doang kelemahannya kan. Karena kan kalau ditembak, pernah terjadi. Jadi pengawal mesti hadap-hadapan nih bos. Kita juga jalan gini supaya kakak ketembak nih. Iya, banyak presiden negara-negara yang tewas ditembak juga. Trump ditembak, meleset juga. Tapi kan ada yang ngatur juga kan. Iya, betul. Tapi Lincoln mati ditembak. Tapi hasilnya, kan satu mati membuat tumbuh banyak orang baru kan. Kan udah ditakdirkan, saya pikir kalau ditentukan orang masih mati pun, kalau Anda jadi presiden lakukan itu, dibunuh orang pun, Anda akan dikenang sepanjang masa. Iya, tapi
jadinya nggak taktis karena apa yang kita perjuangkan nggak keburu selesai. Ambil contoh gini, enggak, Gus Dur misalnya. Gus Dur kan nggak akrab sama DPR-nya. Gus Dur, menurut saya, aku dengan segala hormat, aku dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu hantam dekret mau bubarin DPR. Itu nggak bisa, bos. Kita kan masih taat kepada konstitusi. Iya. Nah, peluang yang saya pelajarin cuma satu. Bikin perpu. Bikin perpu yang membuat orang-orang kaya karena korup itu, nikmatinlah uang Anda. Belum tentu dia sebahagia kita. Biasa orang yang korup-korup itu, anak bini juga belum tentu baik juga. Iya. Anak cucu belum tentu baik juga.